Teman-teman, bagaimana kabarnya untuk mengenai permasalahan? Saya dengar-dengar ini permasalahan Sidikiyah ini, Mas Beki ini sedang menangis. Saya dengar-dengar ya. Jadi kali ini lagi-lagi saya akan menanyakan ya kelanjutan kasus dari saudara Subeki putra Kiai Jombang. Putra Kiai Jombang yang saat ini sedang menangis. Sedang menangis, saudara-saudaraku, saya mendengar sangat kasihan sekali. Menangisnya bukan karena ini ya. Menangisnya bukan karena takut di penjara. Tentu menangisnya bukan karena ditersangkakan pasal. Menangisnya bukan karena sesuatu yang ya. Yang jelas menangisnya itu karena konflik yang sudah bertahun-tahun ke belakang ini digoreng, disetting, dipola sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi jalan, apa yang menjadi kegiatan-kegiatan selama ini seperti sia-sia ketika mendukung kemajuan tentunya untuk Indonesia Raya. Menangisnya itu karena itu semua. Jadi seolah-olah ini perjuangan yang sudah dibina, yang sudah dirangkai, yang sudah dicita-citakan selama ini untuk ikut membangun bangsa Indonesia Raya, ini menjadi seolah-olah ini seperti sia-sia. Contoh, putra Kiai Jombang ini saya profiling lagi, saya temukan ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelumnya. Ya, seperti ikut membantu mensukseskan program pembangunan rumah layak huni yang distatuskan sebagai wujud syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini dilakukan oleh putra Kiai Jombang. Ini ada kaitannya dengan putra Kiai Jombang, yaitu saudara Subeki sebagai ketua umumnya. Jadi ketua umum OPSID kalau tidak salah itu. OPSID ya. Jadi ternyata menangisnya saudara Subeki ini bukan karena apa-apa, karena tindakan-tindakan yang keji yang menyerang terhadap dirinya. Seperti fitnah-fitnah, dan menangisnya lagi adalah sidang yang sangat dipaksakan. Coba aja saya tuh jujur ya. Ini pemerintah harus mendengar, harus melihat. Jujur kita melihat persidangan-persidangan itu, jujur ini sebetulnya nih apa gitu yang dibahas gitu. Kok bisa permasalahan yang tidak ada saksi tetapi bisa disidangkan? Peristiwa-peristiwa dongeng kok bisa dipaksakan untuk menjerat seseorang? Ini bukan karena Subeki ini takut kena ditersangkakan pasal dan takut dipenjara sekian tahun, sekian bulan. Tidak. Ini sesuatu apa yang ia tidak ketahui, yang ia tidak lakukan, tetapi seolah-olah secara linearnya disuruh mengakui. Gua nggak salah nih. Gua nih nggak salah, tetapi gua dipaksa untuk bersalah. Bagaimana perasaannya? Lalu bagaimana ketika Subeki tidak menangis? Pasti akan menangis ketika ingat ada anak-anaknya. Ada 4 putra-putrinya, contohnya, di rumah. Ada istrinya. Yang ia tinggalkan yang saat ini menjadi korban kebiadaban tersebut. Yang akhirnya menghadapi proses hukum yang hukum ini tidak jelas gitu. Atas peran saudara Subeki, maka terjadi salah satu program yaitu RLH, Rumah Layak Huni, yang diperuntukkan kepada orang-orang yang tidak mampu, yang diperuntukkan kepada orang-orang yang miskin, yang dirasa sudah sampai tua, sudah sampai berumur tetapi tidak pernah mendapatkan rumah yang layak untuk ditinggali. Salah satu program-program itu dari gotong royong membangun rumah-rumah layak huni itu ada keikutsertaan saudara Subeki sebagai ketuanya. Jadi ibarat kapal, ini ada nakodanya, ada yang nyetir gitu loh. Di mana ada karang, di mana ada lautan luas yang bisa dilewati. Ketika ini nyetirnya salah, ketabrak karang, maka kapal itu akan hancur. Maka peran penting saudara Subeki ini yang sudah melahirkan banyak ribuan rumah layak huni. Jujur sih, gue jujur ya. Kalau seandainya ini hitung-hitungan pakai matematika, toh kalau seandainya saudara Subeki ini bersalah, ini tidak layak ketika dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang begitu banyaknya.
Apalagi ini tidak sama sekali, tidak salah, tidak terbukti. Hanya penghakiman opini publik saja yang akhirnya bisa menggiring ke ranah hukum. Anda tidak percaya ini juga untuk pemerintah, untuk praktisi-praktisi hukum. Ini mohon maaf, kita semua harus melek tentang ini semua. Kok bisa gitu loh? Persidangan lucu ini terjadi ketika sebuah kejadian konstruksinya juga dibuat sedemikian rupa, tetapi tidak ada saksi. Nah, ini baru mengutip dalam hukum saja ya, apalagi dikutip dalam hukum Islam. Waduh, ini jauh berbeda, nggak akan pernah nyambung sama sekali. Bahkan dalam urusan hukum agama, wah, ini tidak ada delik sama sekali. Pemerkosaan yang pada fakta kesaksiannya adalah membuka kancing sendiri. Pemerkosaan yang katanya pada faktanya adalah ada cat sayang-sayangan, bahkan cinta-cintaan, bahkan I love you. Wah, ini kasus-kasus kayak begini kok bisa naik gitu loh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang paham hukum, coba, kok bisa kasus-kasus percintaan, kasus-kasus pelakor, kasus-kasus seseorang yang menginginkan sesuatu, kasus-kasus seseorang yang ingin menguasai sesuatu dengan cara-cara kotor. Contoh pelakor menjadi pelapor, kok bisa ya? Ini ketika ini bisa dijadikan dasar, maka hukum ini akan hancur. Kepercayaan publik, ya, kepercayaan publik ini akan berkurang dengan hukum. Gua tahu kalau hukum itu buta, berdasarkan saksi dan fakta. Tetapi ketika hukum ini dihadapkan tidak ada saksi dan faktanya juga tidak jelas, kenapa bisa diangkat? Ini bapak-bapak pemerintah, lembaga-lembaga terkait, ini harus mengerti sekali ya. Kita cuma miris aja lah sebagai penonton, sebagai masyarakat, seolah-olah kita ini dihadapkan sebuah permasalahan orang, apalagi ini sangat intens sekali ya, yang ada berhubungannya dengan yang namanya pesantren. Pesantren yang tua, pesantren yang terbesar termasuk di seluruh dunia ini. Salah satu pesantren yang besar ini adalah Sidikiyah, maka menjadi hal yang sangat sensitif. Maka saya yakin kemarin itu langsung viral. Kenapa? Coba kalau seandainya ini saudara Subeki bukan putra Kiai Jombang, bukan seorang putra Kiai Mukhtar, bukan seorang putra sang mursid, biasa-biasa aja kasus ini. Menjadi sensitif ketika ada nama pondok di dalamnya. Menjadi sensitif ketika itu putra seorang kiai. Betul tidak? Dan ini sangat miris sekali, saudaraku. Ketika ini dijadikan alat PKI. Orang-orang yang tidak suka dengan pesantren, orang-orang persaingan itu kan juga cuman tidak hanya berbeda agama, berbeda mazhab, berbeda aliran. Mazhabnya sama, agamanya sama, alirannya sama, ketika sudah main politik jadi musuh kita. Itu nyata dan itu fakta. Maka Bapak Ibu yang budiman dimanapun Anda berada, lembaga institusi dimanapun, lembaga apapun, praktisi-praktisi hukum, ayo. Yuk. Hukum ini ditegakkan seadil-adilnya gitu. Jangan seperti dagelan karena ada keinginan sesuatu, orang tersebut juga dikasih sesuatu, mungkin contohnya. Akhirnya apapun yang ditargetkan, apapun yang akan dipola, ini harus terjadi. Gue nggak ingin suatu saat nanti ini terjadi kepada pesantren-pesantren yang lain. Kenapa tidak ramai ketika kemarin di Gontor ada seorang yang meninggal, ada pembunuhan di pesantren Gontor, dengar-dengar isunya seperti itu. Kenapa itu nggak viral? Ini ada apa ini? Ada seorang santri meninggal, ada kasus pembunuhan di pesantren yang besar juga di Gontor, kenapa nggak viral? La haula wala quwata illa billah. Masya Allah, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, subhanallah. Jadi saat ini apa yang membuat saudara Subeki menangis itu karena itu. Seolah-olah hati kecilnya itu berontak tetapi tidak berdaya. Tidak bisa melakukan apa-apa.
Kalau seandainya Subeki ini berontak itu dia ngomong begini, ya Allah, kenapa kurang apa aku membangun tanah air Indonesia Raya ini? Walaupun aku tidak pernah meriakkan niat baikku membangun Indonesia Raya. Saya tidak pernah riak, saya tidak pernah memviralkan apapun ini apa yang sudah saya lakukan untuk Indonesia Raya. Karena kami dididik oleh Sang Mursyid, oleh ayah kami untuk melakukan seperti itu. Mendukung program-program pemerintah, bekerja sama dengan semua institusi termasuk pemerintah dan lembaga pemerintah. Kenapa aku diperlakukan seperti ini, ya Allah? Subeki menangis karena itu. Saat ini Subeki menangis karena itu, bro. Ya Allah, aku saja usaha, ya Allah, bikin pabrik rokok, ya Allah. Pabrik rokok saya, alhamdulillah, ya Allah, sukses. Aku pun memberikan pajak miliaran, ya Allah, kepada negara setiap bulan kurang lebih 3 miliar. Ya Allah, dari keuntungan pabrik rokok saya juga untuk edukasi, ya Allah. Hasil dari rokok ini, ya Allah, saya kasihkan sekian persen untuk humanity. Untuk membangun salah satunya adalah LEH, rumah layak huni, yang diperuntukkan kepada orang-orang yang miskin. Saya sakit, ya Allah. Kurang apa aku mendukung membangun bangsa Indonesia ini? Subeki sadar, beliau itu bukan seorang pejuang seperti tentara yang dulu itu perang melawan penjajah, sadar beliau. Tetapi dengan seperti itu juga ikut membantu, berjuang untuk memberikan contoh kepada masyarakat tentang apa? Bergotong royong membangun bangsa Indonesia Raya ini supaya inilah saudara dan saudariku, maka ketika kita dihadapkan oleh sesuatu yang kadang-kadang tidak logika, memang ya ini seperti ini terjadi. Jadi saudara Subeki itu menangis hanya karena itu. Ya. Ada sebuah cerita hasil daripada investigasi yang saya lakukan ketika permasalahan itu meledak dulu itu. Ini permasalahan sudah bertahun-tahun lamanya. Lalu di situ ada urusan keluarga, sebetulnya ini bukan rahasia ya, sudah menjadi rahasia umum. Ada seseorang yang disebut adalah Jin Tomang. Orang yang, dan itu sang mursyid sendiri ya. Sang mursyid sendiri yang menyatakan bahwa ini masalah keluarga, ini masalah fitnah. Kembalilah demi kebaikan Indonesia Raya. Jangan kau buka-buka aib yang tidak jelas, ini fitnah. Lalu memaksakan diri, akhirnya apa? Karena mereka sudah mau buka-bukaan, akhirnya dibuka. Institusi Polri menjadi jelek di mata dunia. Permasalahan ini memang permasalahan keluarga. Targetnya adalah bagaimana caranya sang mursyid ini mati. Satu. Bagaimana Subeki ini masuk penjara. Dua. Bagaimana ibunya juga masuk, bila perlu, terusir dari istana tersebut. Sehingga orang-orang yang ingin menguasai ini leluasa dan gampang. Ini bukan rahasia yang saya sampaikan, ini bukan rahasia. Ini sudah menjadi rahasia umum. Dan sudah banyak orang yang tahu. Ini lebih-lebih daripada sinetron, cinta-cintaan permasalahannya orang-orang yang ingin menjebak, orang-orang yang ingin menjadi pelakor. Ini hampir sama seperti cerita yang di dalam sinetron tersebut. Ya. Bahkan ini ada kaitan-kaitan rentetannya dengan komunis.